Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun kita belajar masih secara jarak jauh. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Materi kita untuk hari ini adalah tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran ke-5 dan ke-6. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Ayo anak-anak, dengarkan cerita berikut ini. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambarnya. Ada Lani dan teman-teman sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Selanjutnya, ayo kita berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya saja, di mana Lani dan teman-teman suka membaca buku? Jawabannya, mereka suka membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, ayo kita menulis. Tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Kemudian, tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Anak-anak, ayo dengarkan berikut ini adalah tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Yang pertama, menjaga ketenangan di ruangan perpustakaan. Tidak boleh makan dan minum di dalam ruang perpustakaan. Mengembalikan buku pinjaman tepat waktu. Mengembalikan buku yang selesai dibaca ke tempat semula. Dan menjaga kebersihan ruang perpustakaan. Ini adalah tata tertib yang berlaku di perpustakaan. Selanjutnya, ayo kita bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan cerita kalian menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang telah disediakan. Ayo anak-anak, sekarang dengarkan contoh cerita yang akan ibu bacakan. Setiap waktu istirahat, saya selalu membaca buku di perpustakaan. Saya selalu menjaga ketenangan di dalam perpustakaan
Saya tidak pernah membawa makanan atau minuman. Ketika meminjam buku, saya selalu mengembalikan tepat waktu. Itu adalah contoh cerita pengalaman dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Coba anak-anak, bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Apa Nana? Ayo kita baca sama-sama. Aku anak yang mematuhi peraturan di sekolah. Coba kalian baca ya yang keras dengan suara yang nyaring. Berikutnya, ayo kita membaca. Hari ini, Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaan. Hampir semua teman Lani memperhatikannya. Namun, Udin dan Beni ngobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Anak-anak, coba kalian perhatikan kembali teks bacaan tersebut. Terdapat huruf kapital pada penulisan awal kalimat dan nama orang. Coba kalian lihat dan perhatikan. Anak-anak, terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Kalian bisa menyebutkan, kemudian tulis siapa saja namanya di buku paket kalian halaman 87. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ayo anak-anak, kita berlatih. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Coba kalian kerjakan dengan teliti mana saja nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Kerjakan di buku paket kalian halaman 88. Perhatikan contoh yang sudah ibu buat. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakanlah huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu dan gunakan huruf tegak bersambung. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Ada kata membaca, Susi, cerita, buku. Bila kita gabungkan menjadi kalimat yang benar adalah Susi membaca buku cerita. Susi S-nya besar karena awal kalimat dan nama orang. Untuk kalimat-kalimat selanjutnya, kalian bisa mengerjakannya sendiri. Langsung dikerjakan di buku paket kalian masing-masing, halaman 89. Selamat mengerjakan anak-anak. Kerjakan dengan penuh semangat. Ayo anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dan selanjutnya, ayo kita membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Kata Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu
hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali Siti, jawab Dayu. Selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan, kata Beni. Aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat, kata Dayu. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Kata Beni, "Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan." "Oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman," jawab Edo. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mengamati gambar dan membaca teks percakapan, ayo kita berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teman sebangkumu. Karena kalian sedang belajar di rumah, jadi kalian bisa mengerjakannya sendiri dengan membaca kembali teks percakapannya agar kalian bisa menjawabnya. Kerjakan di buku paket halaman 96 dan 97. Ayo anak-anak, kita berlatih. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Baca kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Coba kalian perhatikan, baca dulu kata-katanya, kemudian cari mana gambar yang sesuai. Mencoret-coret tembok kelas. Mana anak-anak gambar yang menunjukkan sedang mencoret-coret tembok kelas? Ya, ini kita tarik garis. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Mana anak-anak gambar yang sesuai? Ya betul, kita tarik garisnya. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas piket kelas. Mana anak-anak yang cocok? Ya, kita tarik garis juga. Ayo kita berlatih. Bacalah teks berikut ini. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan juga huruf tegak bersambung. Sebelum kalian menulis, kita baca terlebih dahulu ya. Ayo kita baca sama-sama. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Baik anak-anak, setelah tadi kalian membaca, selanjutnya kalian bisa menyalin teks tersebut ke dalam buku paket kalian. Ingat menggunakan huruf tegak bersambung dan perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya. Kalian yang belum bisa menulis huruf tegak bersambung bisa mencontohnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Tulis yang rapi ya. Berikutnya, ayo kita mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilogram pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ayo anak-anak, masih ingat kan ini apa nama timbangannya? Ya betul, ini adalah timbangan pasar. Setelah membeli pepaya,
Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Nah, kalau yang ini apa Nana nama timbangannya? Ya betul, ini adalah timbangan kue. Ayo anak-anak kita berdiskusi. Manakah yang lebih berat? 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Perhatikanlah tulisan di dalam kotak berikut ini. Coba kalian amati ya anak-anak, 1 kg sama dengan berapa gram? Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Jadi 1 kg pepaya lebih berat dari 200 gram biji jagung, dan timbangan pasar yang dapat mengukur benda yang lebih berat daripada timbangan kue. Ayo anak-anak kita berlatih. Perhatikanlah gambar berikut ini. Coba kalian perkirakan berat benda pada gambar-gambar berikut ini. Kemudian lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Perhatikan ibu beri contoh ya anak-anak. Yang pertama, berat semua kentang di samping adalah kira-kira kentang sebanyak ini beratnya 2 kg atau 200 gram anak-anak. Ya, kentang sebanyak ini kira-kira beratnya adalah 2 kg. Baik anak-anak, untuk gambar yang selanjutnya kalian bisa memperkirakannya di rumah bersama orang tua kalian. Kerjakan di buku paket halaman 102. Selamat mengerjakan anak-anak. Tetap semangat ya belajarnya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan, atau jika kalian ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.